Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Fadila Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah model-model konseling di semester genap tahun 2024 ini. Izinkan saya untuk memulai presentasi ini dengan sebuah kutipan dari Sigmund Freud. Tidak ada yang namanya kebetulan. Dalam dunia psikologi, Freud telah membuka banyak pintu menuju pemahaman tentang pikiran manusia. Dan hari ini kita akan menjelajahi pemikiran dan teori revolusionernya. Nah, pada bahasan ini kita akan membahas sejarah lahir dan eksistensi Freud, konsep dasar psikoanalisis, fungsi ego, dan kesimpulan. Sekarang kita masuk ke sejarah Freud. Ia lahir di Freiburg, Moravia, atau sekarang dikenal dengan Republik Ceko. Ia adalah seorang neurolog dan pendiri psikoanalisis. Karir dan kontribusinya terhadap psikologi modern menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan. Bahkan, ia sendiri dikenal dengan Bapak Psikologi. Nah, Freud mengambil kuliah kedokteran dan bekerja pada rumah sakit umum. Semenjak ia bekerja, ia berkenalan dengan ahli saraf terkenal dan tertarik dengan studi histeria dan hipnosis. Nah, semenjak itu, dia membuka praktik pribadi yang khusus menangani gangguan saraf dan otak. Freud adalah tokoh yang sangat kontroversial, terutama karena teori-teorinya yang menekankan peran seksualitas dalam perkembangan manusia dan dalam banyak aspek kehidupan psikologis. Nah, kita sekarang lihat sama-sama ya. Apakah rekan-rekan semua pernah melihat bagaimana gunung es itu terbentuk? Nah, dari teori gunung es sering dikaitkan dengan psikoanalisis. Artinya, kita itu sering melihat bahwa bagian yang tampak itu yang di permukaan hanyalah sedikit, sedangkan bagian yang tidak terlihat dan tenggelam itu lebih banyak. Nah, gunung es menggambarkan struktur kesadaran manusia menurut Freud yang terdiri dari yang pertama conscious, artinya sadar. Nah, itu adalah bagian dari pikiran yang mencakup segala hal yang kita sadari saat ini dan terlihat oleh orang lain. Nah, itu yang terlihat. Kemudian yang kedua itu adalah prasadar atau preconscious. Nah, prasadar itu adalah bagian pikiran yang berisi informasi yang sering tidak kita sadari dan pada saat tertentu dapat mudah diingat. Dan itu letaknya di bawah kesadaran. Contohnya, kita itu menyimpan memori dan pengetahuan yang dapat diakses bila diperlukan. Misalnya nomor telepon, kemudian bila ditanya kenangan masa kecil, atau mungkin nama orang yang baru saja kita temui. Dan yang terakhir adalah bawah sadar atau unconscious. Rekan-rekan mungkin pernah melihat acara hipnotis yang ada di TV-TV yang membuat korbannya tidak sadar. Nah, secara teori itu namanya adalah membuat konseli atau klien itu tidak sadar dan mengungkap apa yang dirasakannya di alam bawah sadarnya. Seperti yang kita ketahui, bagian terbesar dari pikiran kita ini sebenarnya berisi dorongan, keinginan, ingatan, pengalaman yang tersembunyi atau trauma masa kecil sekalipun itu terekam sebenarnya ke alam bawah sadar kita. Nah, fungsinya apa? Untuk banyak motivasi dalam perilaku kita, meskipun sebenarnya jarang kita yang mengetahuinya. Tapi itu sewaktu-waktu akan muncul ketika ada trigger. Misalnya kita pernah disakiti orang. Lalu ketika misalnya di masa depan kita mengalami kejadian yang sama, kita akan ingat kejadian itu dan merasakan emosi yang sama. Nah, itu terjadi karena kita bisa berperilaku yang sama terhadap apa yang kita rasakan, dan itu letaknya di bawah sadar. Atau contoh lain, ketika kita kecil misalnya kita diperlakukan buruk oleh orang tua, kita sering diperlakukan dan diberi kata-kata kasar. Akibatnya ketika kita dewasa, kita secara tidak sengaja ketika anak kita berbuat salah, kita melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan ke orang tua kita dulu. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari pengalaman traumatis yang tersimpan di alam bawah sadar kita dan akan ke-trigger perilaku kita keluar secara tidak sadar. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, kemudian konsepnya itu membentuk 3 struktur kepribadian. Yang pertama adalah id, ego, superego. Nah, kalau id itu artinya adalah rangsangan, dorongan, keinginan. Kemudian kalau ego adalah bagian mencoba memuaskan keinginan
id dengan cara yang realistis. Lalu kalau super ego, bagaimana caranya menilai tindakan itu berdasarkan norma yang berlaku. Nah, contoh sederhana dari pengaplikasian id, ego, super ego dalam kehidupan sehari-hari adalah id itu kan keinginan yang mendasar. Contohnya apa? Lapar. Lalu muncullah ego. Bagaimana caranya pemenuhan keinginan itu? Caranya adalah dengan makan. Lalu ada super ego yang mengatur bagaimana caranya makan. Apakah makan bisa dicuri? Apakah makan bisa diminta dengan baik? Apakah makan dengan tangan kanan? Itu adalah pemenuhan atas norma-norma. Atau contoh lain, contoh keinginannya adalah ingin terlihat cantik, hasrat ingin terlihat cantik. Lalu bagaimana ego menjembatani itu? Contohnya tertarik dengan operasi plastik. Lalu datanglah super ego yang mengatakan bahwa hal itu terlarang dan dilarang oleh agama. Nah, itu ketiga itu adalah struktur kepribadian yang mengatur tingkah laku manusia. Jadi kepribadian kita selama ini itu bukan muncul karena hal yang begitu saja, tapi karena menurut teori Freud, psikoanalisis terjadi karena pembentukan tiga kepribadian. Ketika ketiganya tidak sesuai, artinya nanti terjadilah perilaku salah suai. Jadi harus ada yang ketiga itu harus seimbang. Jadi dapat disimpulkan dan diilustrasikan bahwa id itu adalah insting, dorongan yang terjadi dalam diri kita. Kemudian ego itu adalah realitanya, cara mengatur bagaimana id itu keluar. Kemudian super ego adalah menjembatani id dan ego itu supaya diterima oleh norma dan masyarakat. Di akhir kita memiliki kesimpulan bahwa ketiga komponen ini memang bekerja sama untuk mengatur perilaku manusia. Dengan id mendorong keinginan dasar manusia, kemudian ego menyesuaikan keinginan dengan kenyataan, lalu super ego memberikan pedoman moral sesuai nilai dan norma yang berlaku. Oke, cukup sekian pembahasan hari ini. Terima kasih dari saya. Selamat belajar.